Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang teorema limit pusat yang digunakan pada kasus premi di asuransi jiwa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan dan terhindar dari musibah ataupun dampak COVID-19. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teorema limit pusat. Jadi penggunaannya di mana sih ya? Jadi gini, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn ini adalah suatu barisan dari peubah acak bebas dan identik dengan nilai harapan dari peubah acak ke I itu sama dengan mu, dan varians dari peubah acak ke I itu adalah sigma kuadrat. Nah, dari sini diperoleh rata-rata dari peubah acak sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N. Nanti X bar ini akan memiliki sebaran baru, dan X bar merupakan peubah acak bebas dan identik. Nah, nilai harapan dari X barnya atau nilai harapan dari rata-rata peubah acaknya adalah nilai harapan dari 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Nah, berdasarkan sifat nilai harapan itu bisa masuk ke dalam sigma. Jadi 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari nilai harapan XI. Nah, kemudian karena nilai harapan XI itu adalah mu, jadi sama dengan 1 per N kali sigma I sama dengan 1 sampai N dari mu. Nah, mu ini kan udah suatu konstanta ya. Berarti nilai sigmanya adalah N mu. 1 per N dikali N mu adalah mu. Kemudian kita tentukan varians dari rata-ratanya. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, setiap rata-rata kita ganti menjadi 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI. Nah, kemudian berdasarkan sifat varians 1 per N ini bisa keluar tapi jadi 1 per N kuadrat. Nah, kemudian tadi diketahui varians dari peubah acak ke I, X ke I adalah sigma kuadrat. Jadi 1 per N kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari sigma kuadrat. Sigma kuadrat ini adalah suatu konstanta. Jadi nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari sigma kuadrat itu adalah sigma N dikali sigma kuadrat. 1 per N kuadrat dikali N kali sigma kuadrat, ini kan habis dibagi ya, tinggallah sigma kuadrat per N. Nah, kemudian kita mau menentukan standar deviasinya atau simpangan bakunya. Itu kan sama dengan varians ya, akar dari varians, maaf. Nah, simpangan baku sama dengan akar dari varians dari peubah acak rata-rata, karena kita mau menentukan simpangan baku dari rata-rata peubah acaknya. Itu sama dengan akar sigma kuadrat per N atau sama dengan sigma per akar N. Nah, berdasarkan teorema limit pusat, jika kita ingin mencari nilai bakunya, Z itu kan sama dengan rata-rata dikurangi sama mu X bar dikurangi mu X bar dibagi dengan sigma X bar gitu ya. Nah, nanti Z ini udah berdistribusi normal dengan mu sama dengan 0 dan sigma kuadrat sama dengan 1. Tujuannya apa? Untuk menentukan nilainya dari tabel seperti itu. Karena kan kalau suatu nilai itu belum tertabelkan gitu ya, maka kita bawa dia ke nilai baku seperti itu. Contoh, perusahaan asuransi jiwa mengeluarkan kontrak seumur hidup jangka waktu 1 tahun untuk jumlah benefit 1 dan 2 untuk tiap individu dengan probabilitas kematian 0,02 atau 0,10. Tabel berikut ini menampilkan jumlah individu NK di masing-masing dari 4 kelas. Berarti kelas pertama jumlah individunya N1, berarti dari sini adalah 500 gitu ya. Nah, kalau untuk kelas kedua jumlah individunya N2, berarti 500 juga.
jumlah individu kelas ketiga itu adalah N3 300. Begitu seperti seterusnya cara membaca tabel ini ya. Dengan benefit sebesar BK untuk tiap kelas-kelasnya dan probabilitas klaim itu adalah QK. Nah, berdasarkan kelas ya. Kemudian perusahaan ingin mengumpulkan dari populasi yang sebanyak 1.800 individu jumlah yang sama dengan persentil ke-95 dari distribusi total klaim. Selain itu, ia ingin masing-masing bagian individu dari jumlah ini sebanding dengan klaim individu yang diharapkan. Bagian untuk individu ke J dengan rata-rata nilai harapan XJ adalah akan menjadi 1 plus theta dikali nilai harapan XJ. Persyaratan persentil ke-95 menunjukkan bahwa theta harus lebih dari 0. Jumlah tambahan ini, theta dikali nilai harapan dari perubahan acak X ke J adalah security loading. Jadi ini kan kalau nilai harapan nilai harapan dari perubahan acak ke J itu kan ibaratnya kalau di perusahaan ini adalah modalnya. Nah, theta ini adalah tambahan modal. Nah, kenapa ya theta ini ditentukan? Karena semakin banyak modalnya diharapkan semakin banyak keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan asuransi jiwa tersebut. Jadi, dan theta adalah relative security loading. Yang ditanyakan adalah tetanya, ya, tambahan modal, tapi yang ditanyakan adalah tetanya. Nah, jawabannya seperti ini. Cara tuntut theta adalah peluang S kurang dari sama dengan 1 plus theta kali nilai harapan dari perubahan acak S itu harus sama dengan 0,95 karena kan tadi ada katanya persentil ke 95 ya. Berarti tingkat kepercayaannya itu 95% gitu ya. Jadi ini peluang ini diharapkan nilainya 95% gitu. Nah, kemudian dengan S-nya itu apa? S itu adalah penjumlahan semua perubahan acak X1 tambah X2 sampai dengan individu ke 1.800 yaitu X 1.800. Dengan teorema limit pusat diperoleh peluang S yang kurang dari sama dengan 1 plus theta ES itu sama dengan peluang, nah ini kiri dan kanan nih ya. Jadi si S ini dan si 1 plus theta dikali nilai harapan S ini sama-sama mengalami pengurangan dikurangi dengan nilai harapan S dibagi dengan akar dari varians atau dibagi dengan simpangan baku perubahan acak S gitu ya. Nah, jadi kiri dan kanan si S maupun 1 plus theta ES ini sama-sama dikurangi nilai harapan dibagi dengan simpangan baku. Nah, tujuannya apa? Karena kita pengen ini dijadikan perubahan acak berdistribusi normal atau Z ya, yang si sebelah kirinya ini S ini pengen dijadikan Z. Caranya dikurangi dengan nilai harapan dibagi dengan simpangan baku. Nah, nanti yang sebelah kanan ini kan 1 plus theta kali ES itu hasilnya adalah ES plus theta ES. ES dikurangi ES 0 ditambah theta ES jadi theta ES dibagi dengan simpangan baku. Nah, diperoleh seperti ini ya. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk menentukan theta kita butuh nilai ini nih. Nilai harapan perubahan acak S sama simpangan bakunya atau akar varians dari perubahan acak S. Jadi kita tentukan dulu sebelum kita tentukan si theta, tentukan dulu nilai harapan dan variansnya. Nah, jadi nih nilai harapan perubahan acak S itu sama dengan nilai harapan dari sigma K sama dengan 1 sampai N perubahan acak X ke K gitu ya. Nah, tadi kan ada 4 kelas, berarti N-nya 4. Kemudian nilai harapan dari XK ini sama dengan NK kali BK kali Q. Ingat,
nilai harapan dari X kemarin kita udah belajar itu sama dengan B kali Q. Karena ini ada 4 kelas, jadi sesuaikan dengan jumlah individunya si NK ini ya. Sehingga kalau kita substitusi jadi seperti ini ya, ini dilihat dari tabel. Sehingga didapat 160. Kemudian kita tentukan varians dari Fibonacci S-nya. Itu sama dengan varians dari sigma K sama dengan 1 sampai N dari Fibonacci XK-nya. Kemudian berdasarkan sifat varians itu bisa masuk ke sigma jadi seperti ini. Kemudian rumus varians adalah B kuadrat Q kali 1 min Q. Nah, ini ada NK-nya karena ini ada 4 kelas. Nah, ini didapat dari tabel ya, tinggal substitusi aja. Hasilnya 256. Nah, tadi kan udah diturunkan bahwa kalau peluang S kurang dari sama dengan 1 plus theta ES itu sama dengan peluang Z kurang dari sama dengan theta ES per akar varian S. Nah, jadi kita gini, mau menentukan theta yang bersesuaian dengan ini, yang bersesuaian dengan si peluang Z kurang dari sama dengan theta ES per akar varians S sama dengan 0,95. Jadi kita pengen sebelum menentukan theta, tentukan dulu ini. Nah, ini semua. Jadi peluang Z kurang dari sama dengan berapa ya? Sama dengan 0,95. Kita perlu tabel nilai tabel Z ya. Tabel yang berdistribusi normal gitu loh. Jadi kita mau menentukan titik-titik ini nih. Nah, kita lihat yang nilainya mendekati 0,95 atau pas 0,95. Ternyata tidak ada. Yang ada adalah mendekati nih. Si 1,64 ya. Itu nilainya 0,9495. Kemudian yang 0,9505 adalah 1,65 gitu ya. Kita pakai interpolasi berdasarkan tabel Z. Kan tadi peluang Z kurang dari sama dengan 1,64 0,9495. Kemudian peluang Z kurang dari sama dengan 1,65 adalah 0,9505. Nah, kita gunakan interpolasi untuk menentukan peluang Z kurang dari sama dengan berapa ya? Sama dengan 0,95. Jadi rumusnya seperti ini. Y ini anggap Y ya. Yang ini anggap Y1, yang ini anggap Y2. Sehingga ini adalah Z1, yang ini adalah Z2. Nah, ini adalah Z. Ini adalah Y. Jadi Y kurang Y1 itu ya. Dapatlah Z-nya adalah 1,645. Begitu ya. Jadi jangan dipaksa. Lihat tabel baru gunakan interpolasi. Oke. Jadi kita dapat nih bahwa theta kali ES kali dibagi dengan akar varian S itu adalah 1,645. Tentukan tetanya. ES kan tadi udah ada 160 ya. Varian S tadi 256. Berarti tetanya adalah 0,1645. Nah, inilah besar security loading ya. Relatif security loading yang diharapkan oleh perusahaan asuransi jiwa itu. Jadi hasil ini mengartikan total premi yang akan dijual oleh perusahaan asuransi jiwa tersebut adalah 1 plus theta ES, nah sama dengan 1 plus 0,1645 dikali 160 jadi 186,32 seperti itu. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.